Bagi petrolhead, pasar JDM sangat menarik. Kenapa? Ya kenapa enggak? Lihat aja mobil-mobil di pasar JDM, misalnya Toyota Supra MK4, Skyline GT-R, dan juga Mazda RX-7. Mobil-mobil tersebut adalah mobil yang membuat pasar JDM sangat menarik. Apalagi kita ngomongin era 90-an, itu adalah era keemasan JDM. Semua orang seakan-akan sangat tertarik dan ingin membeli mobil JDM tersebut. Dan ya, petrolhead sejati akan membeli mobil tersebut dengan cara mengimpor atau bisa membeli langsung di dealer yang menyediakan mobil tersebut. Namun buat kebanyakan orang, mobil JDM masih di luar jangkauan dari perihal harga dan juga ketersediaan barangnya, apalagi untuk saat ini. Yang mana kebanyakan dari kita biasanya hanya bisa menikmati mobil tersebut ketika di jalan raya ataupun dalam acara-acara tertentu aja. Namun ada fakta menarik, kita sebenarnya nggak bisa melihat semua mobil JDM yang ada di dunia ini. Karena faktanya ada 4 mobil JDM yang hampir mustahil kalian temukan di jalan atau di event manapun di dunia ini. Yang pertama ada Toyota Supra TRD 3000 GT. Toyota Supra TRD 3000 GT adalah paket versi khusus Supra generasi R80 atau MK4 yang dikembangkan langsung oleh Toyota Racing Development atau TRD. Mobil ini dibuat dengan inspirasi langsung dari bodywork mobil balap JGTC kelas GT1 dengan menggabungkan bodywork aero wide body yang dikembangkan di wind tunnel, ubahan cooling air intake, sasis dan juga suspensi yang dituning ulang dengan interior TRD khusus yang semakin disempurnakan dari versi standarnya. Kemudian untuk di sektor bagian mesinnya, mobil ini masih menggunakan mesin standarnya yaitu 2JZ GTE 3 liter inline 6 twin turbo yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 280 horsepower dengan torsi maksimal di 451 Nm. Dan mesin standar ini tetap dipertahankan oleh pihak TRD karena adanya gentleman agreement di Jepang yang mengharuskan pabrikan maksimal memproduksi massal mobil dengan tenaga di 280 horsepower. Tapi pihak TRD juga menyiapkan upgrade internal untuk setiap calon customer yang ingin membeli mobil ini. Dan dengan upgrade opsional ini, mobil ini bisa mendapatkan tenaga sampai dengan 500 horsepower dengan torsi puncak di 522 Nm. Tapi dengan catatan, mobil ini akan langsung ilegal di Jepang karena sudah melebihi batas peraturan gentleman agreement. Makanya, mobil ini biasanya akan dibeli dalam kondisi mesin standar aja dengan sesuai aturan. Lalu untuk di bagian transmisinya, mobil ini juga diberikan gearbox driveline yang lebih diperingan dengan total bobot yang mencapai 1510 kg di keseluruhan bagian mobilnya. Dan bobot ini memiliki selisih seberat 71 kg dari versi standarnya yang seberat 1581 kg karena beberapa part dari mobil ini sudah ada yang dirubah menjadi karbon yang membuat mobil ini menjadi lebih ringan dibandingkan versi standarnya. Kemudian untuk di segi tampilannya, mobil ini memiliki livery Advan yang beraksen merah putih. Dan untuk sektor kaki-kaki, mobil ini sudah menggunakan lowering kit dengan satu paket velg Volksrace TE37 yang berwarna merah dan digabungkan dengan upgrade pengereman 8 piston yang semakin mendongkrak penampilan dan performa mobil ini. Dan untuk di bagian interiornya, Toyota 3000 GT ini pun memiliki tampilan lebih premium dan elegan dibandingkan versi standarnya, yang dimana semua interiornya dibalut dengan balutan bahan Alcantara plus trim terlapis karbon Kevlar. Dan untuk sektor entertainmentnya, mobil ini juga sudah memiliki head unit Alpine dengan subwoofer 1000 watt pada bagian dalam bagasi. Lalu untuk total produksinya, mobil ini hanya diproduksi sebanyak 35 unit untuk pasar dunia dari tahun 94 sampai dengan 98 dan menjadikan mobil Toyota TRD 3000 GT ini adalah mobil JDM yang sangat langka dan akan sangat jarang ditemukan di jalan ataupun event manapun. Mobil JDM berikutnya yang bisa dibilang sangat langka dan mungkin kalian tidak akan temukan di jalan adalah Honda NSX-R GT. Jadi walaupun Honda NSX adalah mobil JDM yang mungkin sering kita temui di jalan ataupun di event-event mobil, untuk mobil Honda NSX-R GT bisa dibilang sangat langka dan sangat jarang ditemukan. Kenapa? Ya ini karena mobil ini adalah varian yang sangat terbatas dari generasi pertama Honda NSX yang dibuat oleh Honda untuk keperluan homologasi balapan di ajang balap JGTC. Kemudian untuk verifikasi mobil Honda NSX-R GT ini, mobil ini memiliki mesin yang sedikit lebih di-upgrade jika dibandingkan dengan model Honda NSX versi standarnya, yang mana untuk di model Honda NSX-R GT, mesin dari mobil ini memiliki konfigurasi 3,2 liter V6 naturally aspirated dengan kode C32B dan bisa menghasilkan tenaga di 280 horsepower pada 7.300 rpm dengan torsi maksimal di 305 Nm pada 5.300 rpm. Kemudian untuk top speed, mobil ini bisa mencapai kecepatan 282 km per jam dengan total bobot mobil sebesar 1.270 kg. Dan untuk perbandingan dengan versi standarnya, di versi standar mobil ini menggunakan mesin yang berkonfigurasi 3 liter V6 yang bisa menghasilkan tenaga di 270 horsepower aja dengan kecepatan top speed di 270 km per jam. Dari segi tenaganya aja, mobil Honda NSX ini bisa dibilang cukup berbeda dari versi standarnya karena emang mobil Honda NSX-R GT ini adalah mobil dibuat untuk homologasi ajang balap.
Lalu untuk bagian bodi di Honda NSX R GT ini juga memiliki perbedaan dengan versi standarnya, yang dimana dibandingkan dengan versi standarnya, bodi NSX R GT dibuat 180 mm lebih panjang dan 90 mm lebih lebar untuk keperluan aerodinamika dan pendinginan mobil. Lalu ada juga penambahan spoiler depan besar, diffuser, garnish snorkel di atas belakang yang membuat mobil ini menjadi sangat berpenampilan beda dengan versi standarnya. Dan Honda NSX ini bisa dibilang sangat langka dan tidak mungkin kalian temukan di jalan raya yang ada di dunia ini, karena mobil ini hanya diproduksi sebanyak 5 unit ke seluruh dunia untuk persyaratan homologasi, dan hanya ada satu Honda NSX R GT ini yang benar-benar dijual ke publik, dengan sisa 4 mobilnya masih disimpan oleh Honda sampai dengan saat ini. Di mobil JDM yang mungkin kalian tidak akan pernah lihat secara langsung di jalan raya berikutnya adalah Nissan Skyline GT-R Nismo 400R. Jadi pada tahun 90-an, Nismo 400R diperkenalkan oleh Nissan ke pasar dunia untuk merayakan keterlibatan Nissan dalam ajang balap ketahanan 24 jam of Le Mans. Dan Nissan membuat mobil ini berbasis dari Nissan Skyline GT-R generasi R33 yang dikembangkan oleh Nismo, dengan menjadikan mobil ini adalah mobil versi jalan raya yang mendekati mobil spek balap, yang mana untuk spesifikasi mobil Nismo 400R adalah mesin dari mobil ini menggunakan mesin RB26 DETT sama seperti yang ada di versi standarnya. Tapi oleh Nismo, mesin ini di bore up dan juga stroke up menjadi 2,8 liter yang biasa dikenal dengan nama mesin RBX atau RBX GT2 oleh para pecinta mobil GTM di dunia. Dan mesin hasil racikan Nismo ini bisa menghasilkan tenaga di 400 horsepower pada 6.800 rpm dengan torsi maksimum di 469 Nm di 4.400 rpm. Dengan kombinasi yang sempurna, ini mobil bisa mendapatkan kecepatan top speed sampai dengan 300 km per jam. Kemudian untuk penggeraknya, mobil ini menggunakan Nismo Twin Plate 8,5 in dan drive shaft poros karbon eksklusif 400R, dan ini sangat membantu untuk penggerak roda di mobil ini. Dan untuk perbandingan dengan versi standarnya, Nissan R33 GT-R standar, mobil ini memiliki mesin yang berkode sama dengan versi Nismo-nya, yaitu RB26 DETT, tapi dengan spesifikasi di bawahnya yaitu di 2568cc 2,6 liter twin turbo. Dan untuk di versi standar R33 ini, mobil ini bisa menghasilkan tenaga di 276 horsepower dan torsi di 370 Nm pada putaran puncaknya, dengan top speed maksimal di 250 km per jam, dan 5 percepatan speed manual untuk transmisinya. Kemudian untuk kelangkaan mobil ini di pasar dunia, Nissan Skyline GT-R Nismo 400R diklaim oleh Nismo hanya dijual sebanyak 44 unit untuk pasar dunia. Namun catatan registrasi independen atau GTR Registry memverifikasi kalau mobil yang terlihat di pameran ataupun tempat lelang barang kolektor, mobil ini hanya beredar sebanyak 40 unit aja dari dulu sampai dengan sekarang, dan membuat mobil ini menjadi mobil yang langka dan tidak bisa ditemukan di banyak negara, karena emang mobil Nissan Skyline GT-R Nismo 400R ini adalah mobil incaran para kolektor yang ada di seluruh dunia. Kemudian mobil selanjutnya tentu aja ada Subaru Impreza 22B STI. Jadi Subaru Impreza 22B STI ini dilahirkan oleh Subaru tim STI pada tahun 1998 sebagai edisi peringatan 40 tahun Subaru dan gelar konstruktor WRC ketiga berturut-turut selama tahun 95 sampai dengan 97. Dan untuk spesifikasi mobil ini diambil dari sasis WRX STI versi kompetisi yang berbasis GC8, tapi dibuat versi jalan raya dengan bodi khusus, suspensi blistand, rem lebih besar, wing belakang dapat diatur, dan mesin yang dibesarkan kapasitasnya agar lebih mendekati karakter rally car. Dan mobil prototipe pertama dari Subaru Impreza 22B STI ini dipamerkan pertama kali di Tokyo Motor Show tahun 97. Lalu versi produksi massalnya dijual mulai Maret tahun 98. Untuk spesifikasi detail mesinnya, Impreza 22B STI version periode produksi bulan Maret sampai dengan Agustus 98, mobil ini memiliki mesin yang berkode EJ22 yang memiliki kapasitas 2212 cc dengan konfigurasi mesin boxer turbo yang bisa menghasilkan tenaga di 280 horsepower pada 6000 rpm dan juga torsi di 363 Nm di 3200 rpm. Lalu untuk rateline mobil ini bisa mencapai di 8000 rpm dengan 5 speed manual close ratio dan sistem all-wheel drive simetris Subaru untuk penggerak rodanya. Lalu untuk bagian kaliper rem di mobil ini juga di-upgrade menjadi 4 pot di untuk bagian depan dan 2 pot untuk di bagian belakang, dengan velg yang lebih besar juga yaitu 17 inch. Lalu untuk perbandingan versi standar Subaru Impreza STI RGC8, di versi standar mobil ini memiliki kode EJ20 dengan kapasitas 2 liter turbo boxer, namun bisa menghasilkan tenaga yang sama dengan versi STI-nya yaitu di 280 horsepower. Tapi untuk di versi standar, RPM di mobil ini hanya dibatasi sampai dengan 7500 rpm, dan hal ini membuat mobil Subaru Impreza 22B STI akan memiliki torsi yang lebih besar pada putaran
bawah dan membuat nafas mobil menjadi jauh lebih panjang. Kemudian untuk tingkat kelangkaannya, mobil ini hanya diproduksi 400 unit di pasar Jepang dan 24 unit untuk pasar global, dan hal ini tentu aja membuat mobil ini akan sulit ditemukan di negara lain di luar Jepang. Itulah 4 mobil JDM yang mungkin akan sangat jarang kalian temukan di jalan ataupun di event mobil besar sekalipun. Karena selain mobil itu adalah mobil-mobil yang sangat langka, mobil-mobil itu juga pasti hanya akan disimpan dan dijadikan barang investasi aja buat para pemilik mobil-mobil tersebut. Dan kalau menurut saya pribadi, mobil yang sangat langka dan hampir mustahil kita temukan di jalan ataupun event yang ada di dunia adalah Honda NSX RGT. Karena sampai sekarang masih belum diketahui siapa pemilik dari satu unit Honda NSX RGT ini yang dijual di pasar pada saat itu. Gimana nih menurut kalian tentang mobil JDM yang mungkin tidak akan kalian temukan di jalan ataupun event mobil? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.